Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muharromah Munawaroh dengan NIM 24108020122 dengan mata kuliah Peradaban Islam. Akan melanjutkan pertemuan yang kemarin. Kalau yang kemarin itu 8 sampai 11, jadi sekarang 12 sampai 14. Pertemuan ini saya akan menjelaskan tentang perjalanan peradaban Islam di dinasti Mughal, terus dari dinasti Safawiyah, terus dinasti Mughal, dan berakhir pada peradaban Islam di Indonesia. Perjalanan peradaban Islam dalam sejarah dunia itu tidak hanya ditandai oleh penyebaran agama, tetapi juga oleh lahirnya kerajaan-kerajaan besar yang memberikan pengaruh kuat dalam bidang politik, ekonomi, dan pengetahuan, ilmu pengetahuan dan kebudayaan. Di antara kerajaan besar tersebut adalah dinasti Safawiyah di Persia, dinasti Mughal di India, serta perkembangan Islam di wilayah Nusantara atau Indonesia. Ketiganya menunjukkan bagaimana Islam berkembang secara dinamis sesuai dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat setempat. Pada dinasti Safawiyah, sebuah dinasti Islam yang berdiri di wilayah Persia atau Iran pada awal abad ke-16, dinasti ini bermula bukan dari kerajaan, melainkan dari sebuah gerakan keagamaan berupa tarekat yang bernama Tarekat Safawiyah. Tarekat ini didirikan oleh Safi al-Bin di Ardabil pada awalnya bertujuan untuk memperbaiki akhlak masyarakat serta memerangi penyimpangan ajaran agama. Namun seiring waktu, para pengikut tarekat ini berkembang menjadi kekuatan militer yang fanatik terhadap mazhab Syiah. Puncak perubahan terjadi ketika Ismail I tampil sebagai pemimpin. Pada tahun 1501 Masehi, ia berhasil menaklukkan Tabriz yang memproklamasikan berdirinya dinasti Safawiyah, sekaligus menetapkan Syiah sebagai mazhab resmi negara. Di bawah kepemimpinannya, Persia bersatu menjadi kerajaan besar, meskipun konflik dengan dinasti Turki Utsmani terus berlangsung karena perbedaan mazhab dan kepemikiran politikan. Pada masa kejayaan dinasti Safawiyah benar-benar terlihat pada pemerintahan Shah Abbas I. Ia dikenal sebagai pemimpin yang cerdas dan visioner. Abbas I melakukan pembenaran besar-besaran dalam pemerintahan dan militer, termasuk mengurangi dominasi pasukan Kizilbas dan membentuk pasukan baru yang lebih loyal. Ia juga memindahkan ibu kota ke Isfahan dan menjadikan pusat peradaban Islam yang maju. Di masa ini, perdagangan berkembang pesat, hubungan dengan Eropa terjalin, dan seni arsitektur serta ilmu pengetahuan mengalami kemajuan luar biasa. Isfahan dipenuhi masjid, madrasah, dan bangunan megah yang mencerminkan kejayaan Islam. Namun setelah wafatnya Shah Abbas I, dinasti Safawiyah perlahan mengalami kemunduran. Para penerusnya lemah secara kepemimpinan, terjadi konflik internal, dekadensi moral, serta tekanan dari kekuatan luar. Akhirnya, pada tahun 1736, dinasti Safawiyah resmi runtuh. Yang selanjutnya itu ada dinasti Mughal di India, salah satu kerajaan Islam terbesar dan terkuat dalam sejarah. Dinasti ini didirikan oleh Zahiruddin Abbur pada tahun 1526 Masehi. Setelah berhasil mengalahkan Kesultanan Delhi dalam perang Panipat.
Babur adalah keturunan Timur Leng yang memiliki ambisi besar untuk membangun kerajaan Islam yang kuat di India. Setelah Babur wafat, kekuasaan dilanjutkan oleh Humayun. Meskipun pemerintahannya penuh tantangan, kejayaan dinasti Mughal justru terlihat pada masa pemerintahan Sultan Akbar I. Akbar dikenal sebagai pemimpin yang menerapkan politik toleransi dan sulhul, yaitu sikap menghargai perbedaan agama dan budaya. Ia menghapus diskriminasi kasta dan memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh rakyat, baik muslim maupun non-muslim. Pada masa inilah dinasti Mughal tumbuh menjadi negara adikuasa dunia. India menjadi pusat perdagangan global dengan hasil pertanian, tekstil, dan rempah-rempah yang diekspor ke berbagai wilayah, termasuk Eropa dan Asia Tenggara. Selain ekonomi, seni dan budaya juga berkembang pesat. Karya seperti karya sastra, terus sejarah dan arsitektur seperti istana, serta masjid megah menjadi warisan penting peradaban Islam Mughal. Namun setelah masa Sultan Aurangzeb, kekuasaan dinasti Mughal mulai melemah. Konflik internal, terus lemahnya kepemimpinan, serta campur tangan Inggris setelah dinasti Mughal mengakhiri kekalahannya atau mengakhiri kekuasaannya, perjalanan peradaban Islam ini kemudian membawa kita ke negara Indonesia, di mana wilayah ini tuh menerima agama Islam dengan sangat baik dan unik. Islam masuk ke Nusantara juga melalui beberapa jalur, di antaranya seperti teori Gujarat, teori Cina, teori Arab, teori Persia. Dan juga proses masuknya Islam ini tidak dilakukan melalui penaklukan militer, melainkan melalui perdagangan, perkawinan, pendidikan, serta pendekatan budaya. Para pedagang muslim yang datang ke Indonesia ini tidak hanya untuk berdagang, tetapi juga menunjukkan akhlak yang baik sehingga menarik simpati masyarakat setempat melalui pernikahan dengan penduduk lokal, juga semakin mempermudah Islam ini diterima di Nusantara. Selain itu, para ulama mendirikan lembaga pendidikan seperti pesantren, surau, dan dayah yang menjadi penyebaran ajaran Islam. Untuk pendekatan budaya juga memainkan peran penting. Para wali seperti Wali Songo di Jawa menggunakan kesenian seperti wayang, sastra, dan sebagai media itu untuk pendekatan budaya juga memainkan peran penting, seperti Wali Songo yang ada di Jawa ini menggunakan kesenian seperti wayang dan sastra sebagai media penyebaran dakwah. Islam juga berbaur dengan tradisi lokal tanpa menghilangkan nilai-nilai dasarnya. Perkembangan Islam di Indonesia ditandai dengan berdirinya kerajaan-kerajaan Islam di berbagai wilayah seperti Samudra Pasai dan Aceh di Sumatera, terus Demak di Jawa, Gorontalo di Sulawesi, dan Ternate di Tidore Maluku. Di pusat-pusat inilah Islam menyebar ke seluruh Nusantara, termasuk Kalimantan dan Papua. Jadi dari peradaban Safawiyah, Mughal, dan Indonesia ini tuh menunjukkan bahwa Indonesia bukan hanya agama, tetapi juga peradaban yang mampu membangun sistem politik, ekonomi, ilmu pengetahuan, dan budaya. Setiap wilayah memiliki ciri khas tersendiri dalam mengembangkan Islam, namun semua berkontribusi besar dalam sejarah peradaban dunia hingga saat ini.